Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Nabi Musa alaihi wasallam menghidupkan orang yang sudah mati. Kisah yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihi wasallam berikut ini menjadi salah satu bukti betapa Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat makar. Kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba tak akan mampu menandingi kebesaran dan kekuasaannya. Pembuktian tersebut bisa melalui beragam cara dan media, tak terkecuali melalui media binatang. Dalam konteks kisah kali ini, hewan yang dimaksud adalah sapi. Pada masa itu ada dua orang tua renta yang sama-sama memiliki satu putra laki-laki. Keduanya pun telah saling mengenal sejak mereka masih kecil. Dari segi usia pun tak berbeda jauh antar keduanya. Akan tetapi satu hal yang membedakan antara dua pria Bani Israel tersebut adalah status sosial dan tingkat kekayaan. Orang tua pertama, selain anaknya sebagai harta, satu-satunya dalam hidup ada satu ekor sapi yang dia miliki. Sementara orang kedua, hartanya berlimpah. Hartanya jauh lebih banyak daripada orang tua yang hanya memiliki satu ekor sapi tadi. Meski berbeda dalam status sosial, mereka saling menghargai. Selama bersahabat, mereka tidak pernah bersaing dalam hal kepemilikan sehingga persahabatan mereka kekal sampai usia senja. Pada akhir usianya, dua sahabat itu memanggil anaknya masing-masing. Kedua orang tua saleh itu berpesan kepada putranya itu agar menjaga dan merawat baik-baik harta peninggalannya. Orang tua yang hanya memiliki satu ekor sapi itu meminta anaknya untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala meski sudah tidak memiliki kedua orang tua. Dia mengatakan selain satu ekor sapi, tak ada lagi harta warisan yang bisa diberikan kepada anaknya. Untuk itu dia meminta putranya dapat merawat baik-baik peninggalannya meski hanya satu ekor sapi. Peliharalah sapi itu peninggalanku untukmu. Aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidupmu mendapat perlindungannya. Pesan yang sama untuk menjaga harta warisan pun disampaikan oleh pria kedua. Namun sayang, kehidupan bahagia yang layak ternyata tidak bisa dinikmati oleh anaknya. Putra semata wayangnya itu justru bernasib tragis. Ia meninggal di tangan paman serakah ingin menguasai harta almarhum. Siasat kelicikan sang paman tak henti sampai di situ. Ia malah bersiasat jahat setelah membunuh keponakannya sendiri dan kejahatannya tak terungkap oleh siapapun. Ia pun mendatangi Nabi Musa alaihi wasallam. Sambil berpura-pura sedih, dia meminta Nabi Musa segera menangkap pelaku pembunuhan dan menghukumnya dengan hukuman yang paling berat. Padahal jelas-jelas ia sendiri adalah pelakunya. Begitulah jika seseorang telah menjadi budak nafsu duniawi. Semua akan dilakukan meski menghilangkan nyawa orang lain. Sebagai seorang nabi, Musa alaihi wasallam menerima pengaduan umatnya dengan tenang. Nabi Musa meminta mereka menceritakan apa yang mereka ketahui terkait kematian keponakannya itu. Setelah mendengarkan cerita mereka, meski mengetahui kisah mereka itu bohongan saja, Nabi Musa tidak lantas mengambil keputusan atau menghukum keduanya. Nabi Musa memilih harus melakukan penyelidikan dulu untuk membuktikan bahwa yang diceritakan kaumnya ini kabar bohong. Jadi dikisahkan waktu itu ada dua orang laki-laki yang sama-sama memiliki anak dan mereka itu bersahabat. Yang satunya ini memiliki harta yang melimpah dan yang satunya ini memiliki harta hanya satu ekor sapi. Nah, nasib tragis dimiliki oleh anak yang hartanya melimpah. Setelah kematian dua orang tuanya ini, anaknya ini dibunuh oleh pamannya sendiri karena ingin menguasai harta dari orang tua si anak yang hartanya melimpah tersebut. Nah, lanjut di cerita ketika berada di Nabi Musa. Untuk dapat membuktikan kebohongan cerita kaumnya, Nabi Musa ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat petunjuk agar kaum yang mengadukan pembunuhan itu membeli sapi dan menyembelihnya. Perintah Nabi Musa kepada kaumnya itu diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 67-71. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Karena menganggap perintah Musa itu tidak ada kaitannya dengan yang mereka sampaikan, akhirnya mereka protes dan berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami sebuah ejekan?"
Lalu mendengar jawaban itu, Nabi Musa berkata, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil." Entah karena masih belum percaya atau lantaran mereka takut cerita rekaan itu terbongkar, mereka merasa kurang yakin dan mencoba menegaskan kembali kepada Nabi Musa sapi seperti apa yang harus mereka beli untuk disembelih. Bahkan rentetan demi rentetan pertanyaan aneh pun mereka gulirkan. Mendengarkan permintaan itu, Nabi Musa berkata, "Allah mengatakan bahwa sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, yaitu pertengahan antara tua dan muda. Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah itu." Ketika mereka masih mengajukan tentang warna sapi apa yang mesti dibeli, Nabi Musa bertanya kepada Allah melalui doanya. Setelah mendapatkan jawaban, Nabi Musa menyampaikan bahwa warna sapi yang mereka harus beli sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah warna kuning dengan warna yang cemerlang dan dapat menggembirakan orang yang memandangnya. Mereka yang mengadukan itu masih mengajukan pertanyaan. Kali ini mereka bertanya tentang bagaimana keadaan sapi yang mesti mereka dapatkan untuk disembelih. Setelah mendapat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa menjawab lagi, yaitu sapi yang tidak biasa dipergunakan membajak sawah dan mengangkut air, dan harus yang bersih, tidak ada belang warnanya sedikit pun. Setelah lelah bertanya, akhirnya mereka mulai mencari sapi seperti yang diisyaratkan Nabi Musa. Meski telah melakukan pencarian ke beberapa tempat, mereka tidak mendapatkan sapi yang dimaksud Nabi Musa. Sapi berwarna kuning cemerlang, bersih, tanpa belang sama sekali, tidak pernah dipekerjakan memang cukup sulit karena hampir semua sapi di daerah tersebut telah dipekerjakan. Lalu setelah bersusah payah mencarinya, akhirnya mereka menemukan sapi yang diisyaratkan. Dan sapi itu adalah milik anak orang tua miskin. Setelah diceritakan alasan mengapa harus membeli sapi itu, akhirnya anak pemilik sapi tersebut mengiyakan, padahal semula dia tidak mau menjual, karena itu adalah harta satu-satunya warisan kedua orang tuanya. Ini lantaran mereka mengatasnamakan Nabi Musa. Anak itu akhirnya mau menjualnya, tetapi dengan harga yang tinggi. Alasannya sapi itu merupakan harta peninggalan satu-satunya yang diwariskan ayahnya. Rahasia gaib setelah sapi itu mereka beli, disembelihlah dan lidahnya segera diambil untuk diserahkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya, Nabi Musa menuju ke kuburan orang yang mati terbunuh itu. Setelah kuburnya dibongkar, mayat itu lalu dipukul oleh Nabi Musa dengan lidah sapi dan mayat itu kembali hidup. Lalu Nabi Musa bertanya kepada mayat itu, siapa yang membunuhnya? Mayat itu mengatakan bahwa yang membunuhnya itu adalah orang yang datang mengadukan pembunuhan kepada Nabi Musa. Lalu dengan kejadian itu terbukalah rahasia gaib selama ini dan tersimpul pula berbagai pelajaran dan peringatan yang sangat tinggi nilai serta hartanya untuk orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesungguhnya Allah kuasa atas segala-galanya, baik yang terjadi di langit dan di bumi. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mematikan dan menghidupkan setiap makhluk. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya? Karena takut mati, maka Allah berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Itulah cerita singkat tentang bagaimana Nabi Musa menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton video ini. Banyak sikap tauladan yang dapat diambil dari cerita ini, bahwa Allah lah yang mengetahui segala galanya. Semoga kalian suka video ini dan komentar di bawah jika ingin dibawakan cerita apa selanjutnya. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.